Halo, nama saya Gabriel Junior Justin. Saya dari kelas D, NIM saya 1945801. Saya akan membacakan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar pokok-pokok agraria. Pertama, bab 1, dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1 ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat yang keempat, dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Ayat yang kelima, dalam pengertian air, termasuk baik perairan, pendaftaran, maupun laut wilayah Indonesia. Ayat yang keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal yang kedua, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat yang kedua, hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1, pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat yang ketiga, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal ketiga, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal keempat, ayat 1, atas dasar dan hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta badan-badan hukum. Ayat kedua, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dari air serta ruang yang ada di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dalam peraturan-peraturan hukum yang lain lebih tinggi. Ayat yang ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 1, pasal ini ditentukan pula
hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal yang kelima, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal yang keenam, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal yang ketujuh, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal yang ke-8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, diatur pengembalian kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal yang ke-9, ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Ayat yang kedua, tiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal yang ke-12 ayat 1, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ayat yang kedua, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal 13, ayat 1, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Ayat yang kedua, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat yang ketiga, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat yang keempat, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14, dengan mengingatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu A. untuk keperluan negara, B. untuk keperluan peribadatan, keperluan suci lainnya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, kebudayaan, dan lain-lain. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi, pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri transmigrasi dan pertambangan. Ayat yang kedua, berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1, pasal ini dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai keadaan daerah masing-masing. Ayat yang ketiga, peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dan presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur, kepala daerah yang bersangkutan, daerah tingkat 3 dari bupati atau wali kota atau kepala daerah yang bersangkutan. Pasal 15, memelihara tanah
termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah kerusakannya, adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab kedua, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah. Bagian 1, ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16 ayat 1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, G. Hak memungut hasil hutan, H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Ayat yang kedua, hak atas air dan ruang angkasa yang sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah A. Hak guna air, B. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, C. Hak guna ruang angkasa. Pasal 17 ayat 1, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Pasal yang kedua, ayat yang kedua, penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1, pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Ayat yang ketiga, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat yang keempat, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal yang ke-18, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian kedua, pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Ayat yang ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat yang keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut. Bagian yang ketiga, hak milik. Pasal 20. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat kedua, hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Pasal 21 ayat 1, hanya warga-warga Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat yang kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat yang ketiga, orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga-warga Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut, atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat yang keempat, selama seseorang di samping keluarga negara Indonesia mempunyai keluarga negara asing, maka ia dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22 ayat 1, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat yang kedua, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hak milik terjadi karena a. penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. B. Ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang lain, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam pasal 1 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebankannya tetapi berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27, hak milik hapus bila a. tanahnya jatuh kepada negara, 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3. karena ditelantarkan, 4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, B. tanahnya musnah. Bagian 4, hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ayat yang kedua, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa yang jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat yang ketiga, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat kedua, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan hak guna usaha waktu paling lama 35 tahun. Ayat 3, atas pemerintahan pemegang hak mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah a. warga negara Indonesia, b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat kedua, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31,
Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintahan. Pasal 32, hak-hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat yang kedua, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan, serta hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal ke-33, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34, hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu yang syaratnya tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5. Hak guna bangunan. Ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang ayat ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Perkenalkan, nama saya Raja Daulat Batam. Saya akan melanjutkan membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 36. Yang pertama, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat pertama, pasal ini dapat dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam waktu jangka tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 37. Hak guna bangunan terjadi A. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38. Pertama, hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Yang kedua, pendaftaran termasuk dalam ayat pertama merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40. Hak guna bangunan hapus karena A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian 4. Hak pakai. Pasal 41. Yang pertama, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, hak pakai dapat diberikan A. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. B. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Nomor 3, pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Pasal 42. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43. Yang pertama, sepanjang mengenal tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 2. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7. Hak sewa untuk bangunan. Pasal 44. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Kedua, pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. Satu kali atau pada tiap waktu tertentu. B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 3. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian ke-8. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46. Pertama, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9. Hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Pasal 47. Yang pertama, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Kedua, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48. Pertama, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Kedua, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49. Pertama, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Kedua, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ketiga, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12. Ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50. Pertama, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3, ketentuan pidana. Pasal 52.
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000. Kedua, peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4. Ketentuan-ketentuan peralihan, pasal 53. Yang pertama, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Kedua, ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55. Pertama, hak-hak asing yang menurut ketentuan konvensi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu dalam hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Kedua, hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing. Jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional sementara berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tersebut dalam Statsblad 1908 nomor 542 sebagai yang telah diubah dengan Statsblad 1937 nomor 190. Pasal 58. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada mulai berlaku undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi. Pasal 1. Pertama, hak agendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Kedua, hak agendom kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan di atas tersebut. Ketiga, hak agendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum
yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Keempat, jika hak agendum tersebut dalam ayat pertama pasal ini dengan hak obstal atau hak erfpak, maka hak obstal atau dan hak erfpak itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan yang dalam pasal 35.1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa hak obstal dan hak erfpak tersebut di atas tetapi selama-lamanya 20 tahun. Kelima, jika hak agendum tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erfak, maka hubungan antara yang mempunyai hak agendum tersebut dan pemegang hak-hak obstal atau hak erfak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 6. Hak-hak hipotek, servitu, Vruchtengebruch, dan hak-hak lain yang membebani hak agendum tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini. Sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini. Pasal 2. Pertama, hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama di bawah ini, yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini, yaitu hak agraris agendum, milik, yasan, anderbeni, hak atas druwe desa, pesini, Grand Sultan, Landergibrestik, Altidrudren, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Kedua, hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping keluarga negara Indonesianya mempunyai keluarga negaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Sebagai menteri yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Oleh Menteri Agraria. Pasal 3. Pertama, hak erfpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpak tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Kedua, hak erfpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4. Pertama, pemegang konsesi atau sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Kedua, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsensi atau sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. 3. Jika pemegang konsensi atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam pasal ayat 1, ini tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka konsensi atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal 5. Hak obstal atau hak erfpak untuk perumahan yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak obstal dan hak erfpak tersebut, tapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6. Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak
yang dimaksud dengan pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah ini. Yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini yaitu hak First Gebluk, Grand Controller, Brooklyn, Ganggam, Bauntwijk, Anggadu, Bangkok, Lunggu, Pituas, dan hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 7. Pertama, hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap. Yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1. Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini. 3. Jika ada keraguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen, atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan. Pasal 8. Pertama, terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2, dan 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Kedua, terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1, dan 2, pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Pasal 9, hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendirinya. 4. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan lembaran negara Republik Indonesia. Diundangkan, disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960, Presiden Republik Indonesia.